Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafal Runtukahu. Jadi kesempatan kali ini saya akan membahas hukum patung, foto, dan tato sebagai memenuhi UAS hadis akam. Baik, langsung saja. Hukum patung dalam Islam. Hukum Islam melarang pembuatan gambar atau patung makhluk bernyawa secara lengkap, sebagaimana ditegaskan dalam hadis bahwa para pembuat gambar akan disiksa. Pembuat gambar akan mendapatkan azab paling berat di akhirat. Larangan ini bertujuan menjaga kemurnian tauhid dan menghindari praktik yang menyerupai penciptaan Allah. Patung-patung pada masa Nabi sering digunakan untuk penyembahan, sehingga pembuatannya dianggap berpotensi mengarah pada syirik. Kemudian perbedaan ulama terhadap gambar. Mayoritas ulama sepakat bahwa menggambar makhluk hidup untuk tujuan estetika atau penghormatan adalah haram. Namun, ulama kontemporer membedakan antara gambar buatan tangan dan foto kamera. Foto dianggap sebagai hasil pantulan cahaya, bukan hasil kreasi, sehingga diperbolehkan jika tidak digunakan untuk hal yang dilarang. Kemudian hukum foto modern untuk keperluan identitas, pendidikan, atau dakwah diperbolehkan dengan syarat tidak mengandung unsur maksiat. Niat memainkan peran penting. Foto yang digunakan untuk kebaikan diperbolehkan, sedangkan untuk kejahatan seperti pornografi atau fitnah dihukumi haram. Ini sesuai kaidah al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung tujuannya. Kemudian hukum tato permanen dan temporer. Tato permanen diharamkan dalam Islam berdasarkan hadis yang melaknat pelakunya. Alasannya adalah karena tato mengubah ciptaan Allah dan menyakiti tubuh. Sebaiknya tato temporer seperti henna diperbolehkan selama tidak melanggar syariat dan tidak menyerupai makhluk hidup secara utuh. Kemudian dalil yang terlihat kontradiktif. Hadis yang membolehkan sebagaimana Aisyah bermain boneka tampak bertentangan dengan larangan gambar, tetapi para ulama menjelaskan ini sebagai perbedaan konteks boneka untuk anak-anak yang tidak disakralkan diperbolehkan. Ini menunjukkan bahwa hukum bisa berubah tergantung pada tujuan dan penggunaannya. Kemudian kaidah usul fiqh yang digunakan. Ulama menggunakan kaidah seperti al-am wa al-khas, umum dan khusus, qiyas, analogi, dan as-sababiyah, sebab hukum. Untuk menilai hukum gambar, foto, dan tato. Foto modern misalnya dianalogikan dengan pantulan cermin, bukan taswir. Adapun larangan tato didasarkan pada kaidah an-nahi
yadullu ala at-tahrim. Larangan menunjukkan keharaman. Kemudian analisis fenomena kontemporer. Perkembangan zaman membawa tantangan baru. Foto digunakan untuk berbagai kebutuhan penting. Patung dipakai dalam pendidikan dan tato menjadi tren ekspresi diri. Islam tidak menolak seni secara total, tetapi mengarahkan agar seni tetap dalam batas tauhid dan adab syariat. Kemudian yang terakhir, kesimpulan, hukum seni visual dalam Islam memerlukan pendekatan ilmiah dan proporsional. Ulama harus mengkaji berdasarkan dalil, kaidah fikih, dan konteks zaman. Patung untuk ibadah dilarang, tapi boneka edukatif boleh. Foto bermanfaat boleh, tapi yang bermaksiat haram. Tato permanen haram, kecuali taubat bagi yang melakukannya dulu. Islam memandang seni bukan untuk ditekani, tapi diarahkan agar menjadi sarana ibadah, bukan maksiat. Baik, itulah hasil pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.